Hai, selamat datang di channel Diary April 89. Ayo, subscribe dulu sebelum nonton. Bentar. Kalian belum tekan tuh tombol loncengnya. Tekan dulu dong, biar kalian dapat notifikasi video terbaru. Jangan lupa like juga ya. Terima kasih. Enjoy watching, enjoy listening. Jodoh akibat ketulah. Lihat, pria yang duduk di sebelah mejaku ini. Namanya Renaldi. Entah kenapa, dari awal aku melihat pria ini, sejak pertama masuk kantor, rasanya sudah tidak suka aja. Tanpa alasan sebenarnya. Tidak. Ada alasannya. Pertama, karena pakaiannya yang seperti bapak-bapak 40 tahunan. Padahal umurnya memasuki kepala 3 pun belum. Hanya beda 1 tahun. Aku 24, dia 25. Tapi kalau aku berdiri di samping dia, orang-orang mungkin akan mengira bahwa dia adalah om aku. Bagaimana kalau kita bicarakan sedikit soal Renaldi ini? Karena aku benar-benar tidak suka dengan orang ini dan lama-lama bahkan aku mulai membenci dia. Awal rasa benciku kepada Renaldi adalah saat aku tahu dia menduakan sahabatku, Rani. Itu baru saja ketahuan 1 minggu yang lalu. Rani temanku yang modis dan cantik, entah kenapa malah berpacaran dengan Renaldi ini, yang penampilannya seperti om-om. Mereka berpacaran cukup lama, hampir setahun mungkin. Terkadang, aku selalu mempertanyakan kepada Rina, apa alasan dia menyukai Renaldi? Kata Rani, Renaldi orangnya berwibawa. Padahal menurutku, sama sekali tidak. Tapi, Rani benar-benar menaruh harapan penuh kepada Renaldi. Dia bahkan sudah berharap untuk menikah dengan Renaldi. Takdir berkata lain. Seminggu yang lalu, Rani memergoki Renaldi berselingkuh. Parahnya, ia berselingkuh dengan masa lalunya. Ya, mantan pacarnya. Rani nangis-nangis malam itu melalui panggilan grup bersama aku dan Dania, sahabatku yang lain. Aku dan Dania langsung ke rumah Rani malam itu, menenangkan Rani yang patah hati. Rani langsung memutuskan hubungannya dengan Renaldi malam itu juga. Malam itu juga, aku mulai membenci laki-laki itu. Keesokan harinya, aku langsung menghampiri Renaldi di meja kantornya. Aku menggebrak mejanya pelan hingga membuatnya terkejut. Sok ganteng banget lo ya. Tampang begini berani-beraninya selingkuhin sahabat gue. Kataku sangat marah saat itu. Orang-orang kantor mengintip dari mejanya masing-masing. Melihatku yang marah-marah kepada Renaldi. Karena kejadian ini juga, satu kantor tahu bahwa Renaldi selingkuh. Sejak saat itu, satu kantor menganggap Renaldi buaya darat. Lo ngapain sih? Datang-datang marah-marah. Ngapain lo tanya? Dengar ya om, Rani itu sahabat gue. Dan lo udah bikin dia nangis semalaman. Sekarang, lo masih bisa-bisanya nanya kenapa? Marahku. Kadang-kadang aku memang suka memanggil dia om saat aku kesal. Lagi pula emang cocok. Lo gak tahu apa-apa, jangan berisik deh. Gue lagi kerja. Minta maaf sama Rani sekarang. Gue udah berusaha ya buat obrolin semuanya sama Rani. Tapi dia gak mau diskusi sama sekali. Jadi, mau apa lagi? Emang dia yang udah mau putus kali? Ujar Renaldi. Lalu ia berdiri dan mendorongku sampai kembali ke mejaku. Menyebalkan memang. Sejak saat itu, kebencianku terhadap laki-laki ini terus meningkat. Entah, rasanya selalu emosi saja melihat wajahnya yang selalu senyum-senyum tanpa dosa. Kita sudahi di sini dulu ya.
Cerita kekesalanku kepada Renaldi. Sebenarnya aku tidak ada alasan pribadi sih, tapi ya sudahlah, intinya aku tidak suka. Aku dan Dania hari ini akan berjalan-jalan karena mendapatkan libur kantor. Kami mengajak Rani juga, tapi dia bilang sedang ada acara keluarga, jadi tidak bisa ikut. Awalnya kami ingin pergi berbelanja ke mall. Tapi tiba-tiba Dania tidak mood untuk berbelanja dan mengajak makan di restoran favoritnya. Sudah lama tidak makan di sana, katanya. Ketika aku sedang membaca menu, tiba-tiba Dania berkata, "Gila, itu bukannya Rani ya?" Refleks, aku langsung menoleh ke arah di mana mata Dania melihat. Benar, Rani di sana. Berduaan dengan... Itu bukannya Pak Evan? Tanyaku. Dania melihat sejenak, memastikan siapa yang dia lihat. Iya, Pak Evan. Ngapain dia sama Pak Evan? Pak Evan adalah mantan rekan bisnis perusahaan kami. Setauku dia sudah punya anak dan istri. Tidak mungkin Rani menjalin hubungan dengan Pak Evan. Mereka saudara mungkin. Dania menggeleng. Waktu Pak Evan kerja bareng kita, itu Rani baru kenal di sana juga sama kayak kita. Jadi mereka pacaran? Kataku berbarengan dengan Dania. Sama-sama membelalakan mata. Aku dan Dania benar-benar tidak percaya dengan apa yang kami lihat. Kami memutuskan untuk menghampiri Rani. Rani, lo di sini juga ternyata? Tanyaku saat di hadapan Rani dan Pak Evan. Pak Evan terlihat gugup saat itu, seperti orang yang sedang terciduk. Pak Evan, apa kabar Pak? Tanyaku basa-basi. Baik kok, baik. Kata Pak Evan agak gugup. Lagi ada urusan apa Pak sama Rani? Bisnis? Tanya Dania pura-pura bodoh. Pak Evan tertawa garing. Ya, biasalah. Aku dan Dania sama-sama tersenyum tipis. Ran, kita boleh ngomong sebentar? Di luar ya, kataku. Pinjam sebentar ya, Pak Evan, tambah Dania, sambil menarik Rani keluar bersama aku dan Dania. Kita berdiri di sebelah pintu masuk restoran, menatap Rani dengan tatapan interogasi. Rani terlihat gugup tapi berpura-pura biasa saja. Lo ada apaan sama Pak Evan? Tanya Diana. Jangan macem-macem, Ran. Dia udah punya istri, timpalku. Rani berdecak. Ya berarti istrinya gak bisa jagain suaminya kalau suaminya mau sama gue. Gila lah ya, Ran. Masih banyak cowok cakep yang mau sama lo, Ran. Kenapa harus yang udah beristri? Rani menghela nafas. Lo cobain deh jadi simpenan. Lebih enak daripada istri sah. Aku dan Dania bertatapan sambil menggelengkan kepala. Gak waras lo, Ran. Kalau lo gak selesaiin sama Pak Evan, gak usah main sama kita lagi. Ancamku berharap Rani mendengarkan. Tapi ternyata tidak. Ya gue juga gak butuh-butuh banget main sama kalian. Rani langsung pergi kembali menghampiri Pak Evan. Aku dan Dania benar-benar kaget mendengar jawaban dari Rani. Sejak hari itu, aku dan Rani tidak pernah berbicara lagi. Satu-satunya teman dekatku hanya Dania. Tetapi, 1 bulan kemudian, Dania dipindah tugaskan ke luar kota. Sejak Dania pindah, aku benar-benar merasa sendirian. Rani juga selalu bersikap jutek setiap berpapasan denganku. Biasanya setiap hari, aku, Rani, dan Dania makan bertiga di kantin kantor, sambil membicarakan topik-topik yang sedang hangat di kantor. Tapi sekarang aku makan sendirian. Ya, salah sendiri juga sih, punya temen kok cuma 2. Halo. Tiba-tiba seseorang duduk di hadapanku. Renaldi. Lo ngapain? Duduk. Gue juga tahu maksudnya ngapain di sini. Lo liatlah pakai mata penuh. Aku melihat sekelilingku. Benar, tidak ada tempat kosong lagi selain di sini. Tapi aku sedang tidak ada semangat untuk meributkan hal-hal dengan Renaldi. Gue liat-liat lo udah nggak bareng sama Rani. Musuhan. Aku melirik sinis. Kepo. Apa jangan-jangan lo udah tahu tentang Pak Evan? Aku langsung terkejut. Lo tahu? Renaldi tertawa. Kayaknya yang tahu gue duluan deh. Mendingan lo minta maaf sama gue. Waktu itu lo udah marah-marah nuduh gue selingkuh. Padahal temen lo yang selingkuh.
Tapi kan lo emang selingkuh waktu itu. Renaldi tertawa sambil menggeleng. Bahkan gue nggak tahu dia nangis kenapa. Dia bilangnya gue ketemu sama mantan gue. Ngasih foto nggak? Seinget gue sih malam itu gue lagi tidur di rumah. Demi apa lo? Maksud lo, Rani ngada-ngada cerita? Renaldi mengangkat kedua bahunya. Gue sih nggak peduli juga. Aku jadi merasa bersalah karena sudah menuduh Renaldi sembarangan tanpa bukti. Ya gimana, posisinya aku emang gak suka dengan dia. Dan Rani bercerita seperti itu. Otomatis aku langsung naik pitam. Lagi pula, aku tidak pernah berpikir Rani akan melakukan hal itu. Aku cengengesan. Maaf ya, gara-gara gue satu kantor taunya lo tukang selingkuh. Renaldi tertawa sambil mengacak rambutku gemas. Nggak apa-apa. Katanya dengan lembut. Aku merasa jantungku tidak aman. Tiba-tiba aku merasa di situ Renaldi terlihat tampan. Sedikit. Tidak. Aku pikir, apa sih? Malam hari itu, aku dan Renaldi perlahan dekat. Aku juga tidak tahu, mengalir saja. Karena memang dia satu-satunya yang mengajakku ngobrol setiap harinya di kantor. Semakin aku mengenal sosok Renaldi yang asli, aku malah dibuat kagum. Sosoknya sangat lembut, dia juga memperlakukanku sangat manis. Ternyata tidak semenyebalkan itu. Ada satu momen yang membuatku sempat berpikir bahwa aku jatuh hati dengan Renaldi. Saat itu, aku sedang lembur. Kerjaanku tidak kunjung usai. Sampai-sampai aku tertidur di meja kantorku. Saat aku terbangun, aku merasa tubuhku diselimuti sesuatu. Ternyata jaketnya Renaldi. Aku langsung kaget dan langsung bangun. Menghampiri meja Renaldi, ternyata ia di sana dan tertidur juga. Saat aku bertanya kepada dia, katanya ia sengaja ikut lembur, biar aku tidak sendirian. Aku berhari-hari senyum-senyum sendiri karena hal itu. Tapi, sampai sekarang aku masih menyangkal bahwa aku menyukai Renaldi. Bahkan aku selalu mengatakan, kamu udah kayak kakak aku sendiri kepada Renaldi. Agar Renaldi tidak menganggap kedekatan kita berlebihan. Tapi sepertinya aku sendiri yang melanggarnya. Aku menghubungi Dania. Walaupun jauh, kadang aku suka bercerita dengan Dania lewat sambungan telepon. Termaksud soal aku dan Renaldi yang tadinya seperti musuh, sekarang malah dekat seperti kakak adik. Aku berusaha untuk memberanikan diri bercerita kepada Dania bahwa aku sepertinya menaruh perasaan kepada Renaldi. Jangan sembunyi di balik kata kakak adik deh. Mana ada kakak adik ketemu gede gini. Kalau lo suka, jangan gengsi. Jangan sampai lo nyesel nanti kalau kakak lo itu diambil orang. Dania memang selalu menganggapku klasik karena berkata bahwa hanya menganggap Renaldi sebagai kakak. Dan sepertinya sekarang aku mulai setuju. Keesokan harinya, aku dan Renaldi sudah janji untuk makan malam bersama. Renaldi mengajakku dinner di salah satu restoran favoritnya yang ternyata favoritku juga. Di tengah-tengah makan, aku tiba-tiba saja berkata hal di luar dugaanku sendiri. Renaldi, menurut kamu, kalau kita udah nganggep orang kayak saudara kita sendiri, kayak kakak sendiri gitu, mungkin gak sih kalau jadi jatuh cinta? Renaldi menatapku dengan serius. Aku jadi takut. Apakah tadi aku salah bicara atau tidak? Siapa lagi yang kamu anggap kakak selain aku emang? Gak ada. Jawabku dengan cepat tanpa berpikir panjang. Artinya kamu jatuh cinta sama aku? Aku langsung salah tingkah. Kan maksudnya, Renaldi meraih tanganku, ia menggenggamnya dengan erat. Aku juga cinta sama kamu. Katanya sambil menatap mataku dan menguncinya. Aku benar-benar berdebar. Renaldi meraih saku bajunya, mengambil sesuatu dan mengarahkannya kepadaku. Aku nggak mau pacaran lagi. Kamu mau nggak kalau kamu nikah sama aku? Aku benar-benar kaget. Tidak menyangka Renaldi akan memberikan pertanyaan itu dan memberiku cincin malam ini juga. Aku udah beli ini dari lama, tapi aku tunggu waktu yang tepat sampai kamu siap. Gimana? Kamu udah siap kalau misalnya aku ajak nikah sekarang? Aku berkaca-kaca. Rasanya benar-benar tidak pernah kubayangkan. Aku mengangguk pelan, Renaldi memasangkan cincin itu di jariku. Walau berjalan semakin cepat, tanpa terasa aku sudah memasuki tahun pertama pernikahanku. Rasanya masih tidak percaya bahwa laki-laki ini yang menjadi suamiku. Laki-laki yang dari awal tidak pernah kusuka.
Bahkan aku tidak ingin melihat wajahnya. Memang benar kata pepatah, jangan terlalu benci, nanti malah jadi cinta. Pantes ya, dulu kamu marahin aku sampai segitunya. Kayaknya kamu udah naksir aku dari dulu deh. Ejek Renaldi. Ia selalu saja membahas hal itu setiap waktu. Jangan pede deh, kataku sambil tertawa dan menggelitiknya. Renaldi tidak terima dan balas menggelitikku. Hidup ini memang lucu. Dulu aku benar-benar tidak pernah berpikir akan suka dengan orang yang bernama Renaldi. Orang yang suka berpenampilan lebih tua dari umurnya. Tapi nyatanya, aku ketulah. Malah dia menjadi jodohku saat ini. Hati-hati dengan perkataanmu sendiri ya.